innana lanahdiyannahum subulana. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'du faqul hadratul mukarramin dumateng para alim ulama, bapak-bapak kiai, sepulan bini sepuh, wabil khusus dumateng keluarga besar Madrasah Khusus Yatim Yatiyah jenenganipun Kiai Sirajul Huda, Kiai Naimuddin, Kiai Najmul Ulum, segenap asatid Madrasah Khusus Yatim Yatiyah yang kami hormati, juga mutakharijat yang hadir pada pagi hari ini, sebagai mawon ingkang kula hormati, mboten kesupen dumateng santri putra maupun santri putri Madrasah Khusus Yatim Yatiyah yang kami banggakan. Mengawali anggenipun kula matur wonten ingkang menika kawula ngajak dumateng panjenengan sedaya sumangga raos syukur kita dhateng ngersanipun Allah atas anugerah kenikmatan ingkang boten nate lairan kita trami saeng ngersanipun Allah, khususipun wonten enjang setengah siang menika kita dipun paringi kesempatan dening Allah untuk bermuajahah dalam rangka hafal akhir salah Madrasah Khusus Yatim Yatiyah tahun 2021. Pinanggihan ingkang kados mekaten merupakan anugerah yang ageng saeng ngersanipun Allah. Sumangga kita syukuri kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mugia kandyanginipun kita tansah berusaha mensyukuri dhateng kenikmatan-kenikmatan ingkang sampun Allah paringaken. Allah tansah nambahi nikmatipun, khususipun rupi semangat anggenipun berjuang lillahi kalimatillah lewat lembaga pendidikan Madrasah Khusus Yatim Yatiyah yang kita cintai ini. Dan mudah-mudahan dengan hadir kita wujud mahabbah kita datang lembaga menika, sehingga dengan mahabbah kita semuanya mudah-mudahan lembaga yang dipun direkaken kalih pribadi ingkang ikhlas, yang tanpa tendensi apapun apalagi masalah duniawi, lembaga ini tetap mewarnai perjalanan kehidupan kita, bukan hanya waktu kita saja, bahkan sampai pada anak cucu, bahkan sampai kiamat. Madrasah Khusus tetap mewarnai kehidupan ini, amin Allahumma amin. Salawatullah wa salamuhu kan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mugi tansah kunjuk dumateng pribadi agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pribadi ingkang dening Allah sampun dipun dadosaken uswatun hasanah kagem kita sedaya sebagai umat manusia. Allah nurunaken aturan tatanan kehidupan kangge kita, tatanan kehidupan menika Allah paringaken dhateng umat manusia lewat para nabinipun, meskipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk disampaikan kepada umat manusia, dan aturan tatanan itu dipun lampahi kanthi konsekuen kalih Kanjeng Nabi, sehingga Kanjeng Nabi menjadi uswah teladan contoh di dalam melaksanakan aturanipun Allah. Mugi-mugi ngandyanginipun kita tansah berusaha ngadah-ngadahaken mau sholawat dhateng Kanjeng Nabi, tansah berusaha ndherekaken punapa ingkang sampun dipun aturaken Kanjeng Nabi. Mugi-mugi kita sedaya kagolong yang ingkang dipun akoni dados umatipun, lan kita nggadahi kesempatan nampi syafaat sae beliau langkung-langkung syafaatul uzma yaumal qiyamah, amin Allahumma amin. Kaping tiganipun saderengipun kawula matur, kawula ngajak dumateng panjenengan sedaya, kula niku nelusuri kenging napa wabah kula yatim yatim niku periode-periode tahun 70 sampai meninggal niku tidak pernah meninggalkan selawat badar. Ternyata setelah kula sambil keliling kula sowan silaturahim dhateng para alumni sepuh-sepuh, dhateng para kiai, ternyata ada korelasi
antara pengamalan sholawat badriyah yang dilakukan oleh Abah niki kalih penyusunipun. Penyusun sholawat badriyah niku lak panjenenganipun Romo Kyai Ali Mansur saking Jember, putunipun Yai Ahmad Siddiq. Ternyata Abah kula salah satu orang yang mendapat ijazah langsung saking beliau untuk diamalkan. Dan amalan sholawat badriyah ini merupakan satu amalan yang luar biasa, yang apabila kita punya persoalan yang menyangkut masalah sengketa, itu kalau kita dalam keadaan benar, kemudian kita baca terus menerus, insya Allah kita yang akan dikasih kemenangan oleh Allah. Mungkin dalam hal dana, dalam hal status mungkin kita kalah, tapi ingat, apa yang tidak bisa kita usahakan dengan usaha masih bisa kita raih dengan doa. Karena itulah sebelum saderengipun kawula ngawali napa ingkang badhe kula aturaken, kalau ngajak panjenengan sedaya untuk sareng-sareng nerusaken wadhifahipun Sayyidina wa Murabbil Finang Abi Kyai Dimyati untuk mengamalkan selawat nariyah khususnya di jajaran Madrasah Tahasusyah Adikatiyah, minimal dalam satu hari dibaca sekali. Mudah-mudahan tinggalan beliau terakhir ini tetap lestari sampai ila yaumil qiyamah, dan kita diakui sebagai orang yang diakoni keluarga oleh beliau. Karena belum tentu seperti saya anaknya seperti ini diakui anak oleh beliau kalau memang saya tidak sesuai dengan garis yang telah ditentukan oleh ayah saya. Tapi bapak-bapak sekalian yang mungkin hanya lewat sabak, tapi karena mengikuti jalan beliau, boleh jadi bapak-bapaklah yang diakui sebagai dzurriyyahnya oleh beliau. Karena itu yang sering saya tanyakan dalam diri kami, apakah kami ini diakui oleh abah saya sebagai dzurriyyahnya atau tidak, sehingga kami akan selalu berusaha napak tilasi terhadap pelaku yang dijalani oleh orang tua kami dan leluhur kami. Salah satunya adalah tetap berjuang lewat lembaga pendidikan yang telah beliau rintis, yang perintisan itu tidak bertendensi apapun, betul-betul karena niat untuk perjuangan. Berbeda kalau lembaga pendidikan saat sekarang yang beredar di masyarakat, itu ada satu tokoh yang mengatakan, dan tokoh itu jelas masih hidup, bisa dikonfirmasi, ngomong gini, bisnis itu yang paling enak itu sekarang bisnis pendidikan. Karena apa? Kalau misalnya kita mendirikan SMP, SMK, kemudian punya siswa di atas 500, berapa bos dari pemerintah, berapa dana-dana yang dikucurkan oleh pemerintah itu. Kemudian kalau kita menggunakan level plus misalnya, kita narik sekehendak kita, tidak ada masalah. Sehingga urusan bisnis yang paling menguntungkan memang bisnis pendidikan. Kalau madrasah tahasyiah didirikan oleh yang mukhlisin, yang tidak ada tendensi itu seperti madrasah, kalau sekarang kita meneruskan ada, itulah berdirinya sebelum adanya apa. Sehingga betul-betul andai kata kita ijek rodok melenceng dek-dek itu loh, insya Allah ijek dealing no karo sing sampun sumari dateng sarian. Karena itulah salah satu saran penyambung menika projak sareng-sareng panjenengan untuk melaksanakan satu amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Ayahanda Kyai Dimyati, yaitu selawat badriyah. Ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi azwaji wa dzurriyyati wa ahli baitihi syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Tsumma ila hadrati jami' ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan li ashabi ahli badri, syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir li wa liwalidayya amin. Tsumma ila hadrati mu'allif shalawat badriyah Asy-Syaikh almarhum al-mafullah Kiai Ali Mansur Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir li wa liwalidayya amin. Tsumma ila hadhi jamil awliya ulama as-siddiqin wa syuhada wa sholihin khususan Syekhina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa ila hadhi jami' awliyaillah fi baladi Indonesia khususan bahwali songo syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir li wa liwalidayya amin. Tsumma ila hadhi jami' masyayikhina masyayikhi musalla hadrati jami' masyayikh Kendal khususan almarhum al-mafur lahabi Kiai Haji Muhammad Dimyati wa ibunda tercinta Ibu Minasihah syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir li wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi najjina wa kashif jami'a diyati wasrif مكائد العدا والضوء بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على حبيب الله. إلهي نفس القربى من العاشين والعقبى وكل بلية ووباء بأهل البدر يا الله. صلاة الله
صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله فكم من رحمة حصلت وكم من ذلة فصلت وكم من نعمة وصلت بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وكم أغنيت ذا العمر وكم أوليت ذا الفقر وكم عافيت ذا الوزر بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله لقد ضاقت على القلب جميع الأرض مرحبي فانجومين البلاء الصعب بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله أتينا طالب الرفد وجل الخير والسعد فوسع من هدى الأيدي بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله فلا تردد مع الطيبة بل اجعلنا على الطيبة أيا ذا العز والهيبة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وإن تردد فمن نأتي بنيل جميع حاجاتي يا جليل الملمات بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله
وكم من قربة تنفي بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وصل على النبي البر بلا عبد ولا حسر وآل سادة الغر بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صل وسلم على خير البشر والآل والبدرين من كل شر اللهم لا توحدنا بالجريرة وأصلح لنا العلانية والصلانية والسريرة واجعلنا ممن يدعو إليك على بصيرة وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه ومدى لطفه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Para bapak dan para ibu, asatidz, siswa yang hadir yang kami muliakan, 33 tahun sudah perjalanan Madrasah Takhasus Yatin Yatiyah. Jadi hitung cara umure manusa ngoten sampun umur adiwasa, pun wancine kawin, wancine memikirkan membina mahligai rumah tangga. Takhasus berdiri tahun 88, sekarang tahun 2021, berarti 33 tahun secara Masehi, tapi kalau secara Hijriah itu sudah 34 tahun. Dan 89 berarti 33 secara Masihiyah Hijriah, 32 secara Masihiyah. Hitungannya berapa banyak kader-kader alumni yang telah keluar dari Madrasah Takhasusiyah yang telah mewarnai kehidupan. Yang titik beratnya pendidikan takhasus niku lak dateng masalah pendidikan agami yang berpuncak kepada akhlakul karimah. Seolah dia diajari apa-apa, tapi nyatanya mereka yang hidup setelah dari takhasus banyak yang mewarnai kehidupan itu karena memang wong kita niku urip niku wis digarisno karo Gusti Allah, wis ana jatahe dewi-dewi. Kok takhasus kadang kala ora belajar apa-apa nyatane malah iso dadi pengusaha mes ya Allah. Ono sing ora tau dibelajari apa-apa mulai iso dadi bakul pentol ya ora kurang-kurang. Tapi kadang-kala kita nyepelek ya, padahal hakikatnya kedudukan orang itu tidak ditentukan oleh posisi dia. Kalau jadi direktur tapi nek akali pikirannya pikiran karyawan gitu tetap kode karyawan. Maknanya apa? Ya posisi kita ini di dalam kehidupan ini hanyalah sudut pandang formalitas manusia, sedangkan kebaikan itu yang berhak menilai hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jangan pernah minder untuk hidup di dalam kehidupan ini, janganlah minder harus menjadi ini menjadi enggak, semuanya sudah ada garis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita melaksanakan aktivitas itu sesuai dengan aturannya Gusti Allah.
insya Allah hidup kita akan dijamin penai, amin Allahumma amin. 33 tahun perjalanan tahassus itu bukan masa yang singkat. Cara wong kawin saat ini umur sama wis dia anak loro telu rata-rata. Karena itulah tahassus yang didirikan oleh pribadi yang mukhlisin, yang betul-betul, kalau Muktabar mengatakan kalau panggil yangku sampai jenengannya ku wali, mbah aku raro nek jelas niku ya wali murid. Tapi banyak yang mengatakan beliau adalah orang yang betul-betul perjuangannya tidak diragukan lagi. Bahkan ketika mengadakan acara apapun beliau itu selalu tanpa ngrepoti wong. Ketika Khalil Mbah Habu tahun 7778 7981 itu bapak ngadakno kol itu tanpa narik, tanpa apa-apa, jadi alumni dikumpulke, dijak sidang, seluruh kebutuhan dicukupi kali beliau, seluruh jamaah dikasih makan, jadi barno makom budal nang ngene iki kayak mangan kabeh. Dan itu tidak bisa ditutup, fakta sejarah seperti itu dalam kehidupan. Nah kita anak-anaknya untuk mencapai derajat seperti itu jelas sulit, tapi minimal beliau meninggalkan satu lembaga pendidikan. Di antara yang ditinggalkan ini yang terakhir adalah Madrasah Tahassus Yatim Yatiyah ini yang kita dikasih amanat untuk mengembangkan, dalam arti tahassus ojo sampai nggak ono, tetap kudu mewarnai kehidupan. Kalau periode-periode dulu adalah mempertahankan, mari untuk periode selanjutnya setelah 32 ini kita bangkit untuk mengembangkan Madrasah Tahassus ini lebih baik lagi. Amin Allahumma amin. Jangan pernah minder, karena dulu Madrasah Tahassus diberikan itu muridnya mung siji, sing ngajang Pak Rojul, siji 3 wulan tambah 3 bulan tambah 3, termasuk Pak Maskup itu termasuk generasi pertama. Murid-muridnya pertama berdiri apa nggak? Madrasah Tahassus muridnya siji ndil. Pak Sapi itu diajar sampai 3 bulan. Saya di pondok itu nggak tahu. Saya pulang-pulang itu sudah muridnya wis tahun 90 wis ana putri barang. Dan itu betul-betul karena apa? Kalau dimulai dengan keikhlasan, dengan tekad untuk memberikan bekal kepada anak didiknya, bekal di dalam pengabdian kita kepada Allah, pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak keluar dari nilai-nilai ajaran ahli sunnah wal jamaah. Beliau gigih, bahkan sampai waktu itu melok ngongoti apa jenenge pensil, jadi ngongoti tulisan untuk membuat khot. Itu luar biasa. Perbedaannya dengan pendidikan yang ada sekarang dengan dulu itu ya jelas kita nggak mungkin kalah dalam sisi historis sejarah itu. Mulai dawuhe guru, pendidikan sing anyar karo pendidikan sing lawas niku nek dilek barokah ya tetep ra ngarah menangno barokahe sing lawas. Walau sing nyekel iku lho misalnya senyekel di Walanda, tapi kita melihat pendirinya itu orang yang ikhlas itu akan menopang terhadap keberhasilan anak didik ke belakangnya. Berbeda kalau motivasinya sudah motivasi uang. Ini muridku misalnya aku ngedekno terus muridku saiki 200 saiki misalnya bosnya itu setiap 1 tahun 1 juta, berarti dalam 1 tahun saya sudah dapat 200 juta. Engko cari aku sakmene tahun ngene iku sudah lain. Karena apa? Motivasinya sudah masalah ekonomi. Mulai pengen ekonomi ya sing paling apik dagang, bakul pentol, bakul apa jenenge sempol. Itu barokah, hasilnya digunakan untuk berjuang di madrasah yang kita cintai ini. Amin Allahumma amin. Muga untuk generasi-generasi putri tahassus putri ini mempersiapkan menjadi ibu rumah tangga yang betul-betul solihah,
Karena hakikatnya nek terus Mbah Mun sarang bibit itu nek rapatek subur ndah, tapi nek ditanam di tanah yang subur dia pasti akan menghasilkan panen yang bagus. Maknanya wong lanang rada dapet-dapet dedek tapi nek bojone iku apik insyaallah anake ya apik. Nyuwun sewu, lha Mbah Mun ngono. Jadi wong lanang masalah bibitnya apalagi sing lanang bibitnya iki winehe apik ditandur nang tanah sing apik. Karena itulah penentu wineh apik kaya apa tapi nek ditandur nang tanah sing kering sing elek ya hasilnya juga akan jelek. Karena itu mempersiapkan kader-kader yang untuk bisa ditanami menjadi satu lahan yang akan melahirkan generasi-generasi yang tangguh di belakang hari. Amin Allahumma amin. Jadi ibu rumah tangga yang betul-betul bisa menyokong suami, bukan malah ngrogoti suami. Jadi ibu rumah tangga yang selalu bisa menyenangkan hati suami, yang bisa gawe mareme bojo lanang, ora malah dadi gawe sumpeke bojo lanang. Jadi selalu Anda seorang perempuan bagaimanapun juga Anda harus menjadi penyokong. Di balik kesuksesan seorang lelaki ada wanita-wanita yang tangguh. Ingat itu. Ojo sampai wong lanang ngomong, "Wah, aku jos karku dhewe. Bojo ora penting lho, ora iso." Karena yang terpenting itu ketika seorang suami ada sukses itu karena ada wanita yang sukses di belakangnya, yang selalu mendukung, selalu menghibur ketika gagal, selalu menjadi penopang kehidupan dia ketika susah dan lain sebagainya. Jangan menjadi istri yang marah merongrong suami. Naudzubillah min dzalik. Karena itulah tahasus didirikan, salah satu niatan adalah mempersiapkan kader-kader yang nantinya akan menelurkan kader-kader yang hebat pada waktunya. Amin Allahumma amin. Kalau saat sekarang ini mungkin orang berlomba-lomba untuk mencari murid segala macam, wis tahasus saya lihat ya tetap berusaha tapi tidak seofensif. Di daerah Dongadem itu tingkat SMP SMA itu golek murid lho Pak, nyuwun sewu Dongadem ngono. Jadi SD kelas 3 itu harus diparani mari muridnya, terutama SMP Muhammadiyah. Jadi SD kelas 6 harus diparani, harus dikai setiap tahun dikai apa senenge bingkisan. Kelas 4 itu 4, 5, 6. Berarti untuk kelas 1 SMP 3 tahun yang akan datang itu harus dijaring mulai kelas 4. Jadi setiap hari raya keluarganya itu dikai jaring. Nanti sudah kelas 6 daftar dimasuk. Dan itu dapat 600.000. Nah, karena apa? Wani ngono kuwi lah sebabnya ana kanggone pemerintah gede iki mau. Lah tahasus mbuh ana mbuh ora. Walillahi ta'ala. Dan ini insyaallah kalau apa-apa ki nek wis ana urusan-urusan duwe iki ya repot, Pak. Mulane tahasus ki insyaallah nek jek ngene terus insyaallah ya diparingi barokah. Amin Allahumma amin. Ya berusaha ya tetap kabeh kulo sayin ya butuh dana, tapi setidak-tidaknya kebutuhan itu bukan keinginannya tapi kebutuhan itu bisa tercukupi. Amin Allahumma amin. Kita hanya berharap bisa berdoa mudah-mudahan, karena kami secara pribadi kami bukan ahli dalam bidang tahasusnya, karena setiap orang punya bidang sendiri-sendiri. Ya ono sing ibarate bumbu masak, ya ono sing dadi jahe, ya ono sing dadi laos, ono sing dadi kencur, ono sing dadi kunir, ono sing dadi klopo. Lah sing dadi kencur, sing dadi kunci, sing dadi kunir kudu ya tahu posisinya. Ketika mau jangan menir, iku kunir ya aja melok-melok. Mesti jangane ora krasa. Nek jangan menir itu berarti sing paling dominan adalah kunci. Lah kowe nek butuh jangan lodeh ya otomatis ya kabeh campur, tapi saithik-ithik ya ono brambange, ya ono bawange, ya ono
Tapi semua itu ada yang namanya garam. Garam itu yang paling apa butuh kuwi, tapi nek bar kuwi wis nganggur. Nek kasinen sing dielek-elek ya pakai uyah. Nek kurang ya disalahno ya. Uyah ya kudu ana sing dadi uyah ngono ku ya nek wayah anu disalahno, kadang ya bar ya ora kanggo ya ora apa-apa, tapi harus posisinya harus tetap saja. Ada yang dadi micin, penyedap, wis kakean iki ya elek, pokoke nek saiki-iki ya rata ya enak. Lah semua itu bagian manajemen itu yang harus betul-betul ngatur di situ. Nek jangan asem kuwi ya kur laos karo brambang, bawang. Ya. Apa nek asem. Jadi jahe aja melok-melok. Nek mau jahe kok melok nyemplung kono ya rasane ora jangan asem, malah jangan abragadak. Jadi semuanya harus tahu posisi. Kalau kita tahu posisi maka apapun akan berjalan dengan indah. Amin Allahumma amin. Jadi ingat, kuatkan mentalmu, kuatkan mental kita semuanya. Mungkin kita bukanlah orang yang cocok untuk memegang atau berkecimpung di tahasus, tapi karena tuntutan itu kita harus ke sana. Ingat, para pendiri tahasus ini adalah orang-orang yang betul-betul ikhlas. Walau kita mungkin langkah kurang, ada ketidakbenaran, insya Allah masih ada napa jenenge tali merah yang tidak mungkin bisa lepas dari para pendiri ini. Karena itulah saya tidak banyak ngomong, cuma satu, mari mulai hari ini usahakan untuk baca selawat Badriyah, dan itu amalan Sayyidina Dimyati yang dapat ijazah langsung dari Kiai Mansur. Bismillah untuk berjuang. Apa yang tidak bisa kita raih dengan usaha masih bisa kita raih dengan doa. Mudah-mudahan dengan wasilah ahli badri, dengan selawat badriyah, mudah-mudahan tahasus ini bukan hanya bertahan tapi bisa berkembang lebih maju, lebih baik, dan menjadi terdepan bukan hanya di daerah kita tapi Sebojonegoro, bahkan di Jawa Timur dan selanjutnya pada masa-masa yang akan datang. Amin Allahumma amin. Kami hanya bisa mengawal karena kami bukan tipe orang yang bisa ngajar. Semoga kitab pisane kono iso kok golek rujuke kadang kangelan. Mula aku nek dijak Basul Masail paling rasa-rasen ora bagianku jabrul masail. Jadi nek masalah pokok jabrul ora dibahas tak. Jadi masalah harus selesai, jadi jabrul masail, ora Basul Masail. Kalau Basul Masail bagiannya generasi-generasi tahasus ini, bagiannya Basul Masail. Kalau saya kok jabrul masail ya apa, nek gak iso kelawan usaha ya kelawan donga, jenenge jabrul masalah ya nyuwun yang Allah tenanan. Yang insyaallah paringi hasil. Amin Allahumma amin. Kula kinten niku ingkang sakula aturaken nek masalah sejarah dan sebagainya wis rasah diceritakno kabeh wis ngerti. Sing generasi-generasi awal maupun generasi akhir termasuk juga tahu siapa yang berjuang, siapa yang cara ngendon-ngendoni madrasah kabeh wis ngerti. Ya kita dongakno sing berjuang ya mudah-mudahan tetap selalu bisa berjuang. Sing sekiranya kok ngendon-ngendoni madrasah ya mudah-mudahan segera dikasih kesadaran oleh Allah sehingga tetap madrasah ini berjalan di atas rel yang telah digariskan oleh orang tua kita. Amin Allahumma amin. Nyuwun ngapunten, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.